saya Randy Adha Sekilas IT. Dan video kali ini, nih saya punya dua komputer. Dua komputer, yang satu second semua, nih ini yang second semua. Dan ini komponennya baru semua. Dan harganya sama ya, sekitar 4 jutaan. Nah, kira-kira yang paling worth it menurut kalian, atau yang paling pas ketika kalian punya budget 4 juta, mending semua komponen baru atau mending semua komponen second seperti ini? Nanti kita akan coba bandingkan ya teman-teman, antara si komponen baru ketika main game tuh mendapatkan FPS-nya berapa, dan si komponen yang second semua ini mendapatkan FPS-nya berapa. Nanti kita akan coba bandingkan kira-kira komputer mana nih yang pas untuk kalian miliki atau pas dengan kriteria kalian. Speknya kalian juga udah pernah lihat waktu itu saya live streaming ngerakit PC si komponen ini. Ini adalah Intel generasi pertama Core i7 870, motherboardnya Gigabyte P55 dengan PGA card-nya RX 570 yang 4 GB. Semuanya second semua dengan total harga sekitar 4 juta. Ini juga udah menggunakan SSD second juga semuanya. Lalu untuk yang barunya ini adalah Ryzen 3 3200G tanpa menggunakan PGA card eksternal. Misalkan kita punya budget 4 juta, mending rakit PC yang second seperti ini dengan resiko garansinya hanya seminggu atau 2 minggu. Terus dengan apa lagi ya, kita harus bisa ngeracik sendiri gitu komponennya, atau kita beli langsung 4 juta langsung jadi seperti ini, garansinya panjang. Oke, kita langsung saja tes kedua komputer ini bagaimana performanya. Let's go. Ini hanya perbandingan dalam segi harga second sama harga baru aja ya. Jadi kebetulan hanya ada Intel generasi 1 sama Ryzen 3 3200G saja. Masih banyak sih sebenarnya harga yang bisa dijadikan referensi. Oke, gitu aja. Kita langsung saja tes pengujiannya. Game pertama ada Valorant. Mulai dari yang ringan dulu gamenya ya. Settingan rata kanan dengan resolusi 1080p, FPS-nya lumayan cukup berbeda. Namun di kedua spek permainan ini bakalan terasa sama gitu. FPS-nya juga masih ya di atas 90-an, jarang banget ada drop FPS gitu. Jadi untuk dimainkan harian cukup oke di kedua spek ini. Namun untuk watt yang dikeluarkan PC tentunya berbeda, hampir setengahnya perbedaannya. Coba aja perhatikan. Game kedua selalu hadir nih, GTA 5. Resolusinya normal, sebagian ada yang very high, namun yang paling penting MSA-nya off dan FXA-nya juga off. FPS tentu berbeda ya, gameplaynya juga terasa lebih halus di spek yang jadul ini, namun harus dibayar dengan watt yang tinggi. Kira-kira lebih nyaman main di PC yang mana? Coba kalian kasih komentar di bawah. Game ketiga ada PUBG Steam nih. Resolusi 1080p, presetnya medium. FPS tentunya berbeda dong. Masih sama seperti tadi di game GTA 5. Wattnya yang tinggi mendapatkan FPS tinggi juga. Namun di pengujian ini tapi ya, jika kalian pengguna PC baru yang menggunakan Ryzen 3 3200G, lebih enak di resolusi 720p saja. Ya kecuali kalau kalian mau nambah PGA eksternal yang mumpuni. Tapi kelebihannya ya tentu watt yang dihasilkan pasti lebih irit listrik. Game keempat ada Battlefield 5 nih. Settingannya low aja. Tentu game ini cukup berat gitu meskipun setting low. Dipaksakan untuk spek Ryzen 3 3200G dengan kondisi baru. Sebaiknya sih di resolusi 720p aja gitu. Namun ini hanya untuk perbandingan saja. Jadi saya samakan resolusinya di 1080p di kedua PC ini. Jadi kalian bisa perhatikan FPS-nya dan watt yang dihasilkan sama-sama di kedua PC. Jadi ini adalah total PC-nya aja tanpa monitor ya. Kalian bisa perhatikan aja.
Nah, kalau ketika idle atau ketika nonton YouTube, buka satu tab saja sambil nonton video resolusi YouTube-nya 720p, watt yang dihasilkan ya hampir mirip tapi beda juga ya. Beda sekitar 10-15 watt. Yang pasti, Ryzen 3 3200G dengan teknologi baru tentunya lebih irit listrik. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang kedua komputer baru semua sama second semua? Jadi ada kelebihan sama kekurangannya juga ya. Kalau misalkan yang second, performanya cukup oke. Main game juga FPS-nya tinggi, bisa disetting ultra atau high gitu. Tapi watt yang dihasilkan ternyata tinggi gitu. Karena masih menggunakan teknologi yang jadul juga gitu. Wattnya tinggi, performa cukup tinggi, garansi sebentar yang second. Tapi, kalau misalkan untuk yang komputer baru ini, dia punya listrik yang irit sekali gitu. Mungkin tadi saat main game hanya sekitar 120-130 watt gitu, dibandingkan yang ini bisa mencapai 300 lebih gitu. 2 kali lipatnya lebih boros kan si listriknya. Tapi yang baru ini menggunakan teknologi baru juga. Listriknya irit, tapi performanya juga ya sedikit di bawah si yang second ini. Kalian tadi bisa lihat ya bagaimana performanya si semua komponen ini. Main game juga FPS-nya selalu kalah di semua game gitu. FPS-nya kalah semua gitu sama si komputer second ini. Jadi ya gitu, ada kekurangan sama ada kelebihannya. Kalian pilih mana? Timnya baru atau timnya second? Nanti tinggalkan saja di kolom komentar gitu, biar kalian biar saya tahu gitu, kalian penggemar PC second atau penggemar PC yang baru semua dengan teknologi yang baru gitu. Nah, seperti itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.